Farmasi Universitas Negeri Makassar. Baik, di video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Farmaseutika Dasar. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kefarmasian, di mana sejarah kefarmasian ini tidak terlepas dari sejarah perkembangan obat yang sejak dulu sampai sekarang. Secara terus-menerus dilakukan penelitian dalam upaya penemuan obat-obatan yang mujarab untuk menyembuhkan suatu penyakit. Baik, di mana obat adalah suatu bahan yang digunakan untuk menetapkan diagnosa, mengurangi, mencegah, dan menghilangkan suatu penyakit. Penggolongan obat-obat berdasarkan undang-undang, di mana yang pertama obat narkotika, yang kedua obat psikotropika, yang ketiga obat bebas, yang keempat obat bebas terbatas, dan yang kelima obat keras. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang obat narkotika. Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan pada kesadaran. Berikut obat psikotropika, di mana obat psikotropika ini adalah obat alamiah atau sintetis, tapi bukan narkotik. Adalah obat yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat. Baik, berikut adalah obat bebas, di mana obat bebas itu adalah obat dengan tingkat keamanan yang sangat luas tanpa disarankan dengan resep dokter. Selanjutnya obat bebas terbatas adalah obat keras yang dengan jumlah tertentu. Selanjutnya obat keras. Obat keras adalah obat yang diberikan sesuai dengan resep dokter, contohnya antibiotik dan antihipertensi. Obat terbagi menjadi dua, yaitu obat paten dan obat generik, di mana obat paten adalah obat yang diproduksi serta dipasarkan oleh sebuah perusahaan farmasi yang sudah memiliki hak terhadap produksi obat tersebut. Sedangkan obat generik adalah obat yang sudah habis masa patennya. Di dalam obat generik terbagi menjadi dua, yaitu obat generik berlogo dan obat generik bermerek, di mana obat generik berlogo ini adalah obat yang dinamai dengan kandungan zat aktif. Sedangkan pada obat generik bermerek adalah obat yang dinamai sesuai dengan keinginan dari produsen farmasi yang memproduksi obat tersebut. Resep adalah permintaan tertulis seorang dokter bagi penderita berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku kepada seorang apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat yang sesuai. Di dalam ilmu farmasi berdasarkan ruang lingkup, farmasi memiliki cakupan yang sangat luas. Oleh karena itu, ilmu farmasi tidak dapat berdiri sendiri dari cabang ilmu yang lain seperti kimia, fisika, biologi, dan farmakologi. Dan yang terakhir, apabila seseorang ingin terjun ke dunia farmasi, alangkah baiknya dia harus mempersiapkan diri untuk melayani masyarakat dalam hal yang pertama, memenuhi kebutuhan obat yang amanah dan bermutu, yang kedua, pengaturan pengawasan distribusi obat yang beredar di masyarakat, yang ketiga, meningkatkan peranan dalam bidang penyelidikan dan perkembangan obat. Baik, dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa obat adalah suatu bahan yang digunakan untuk penetapan diagnosa, yang dimana untuk mencegah, menghilangkan, mengurangi, dan menyembuhkan suatu penyakit pada manusia. Tetapi jangan juga sembarang minum obat, terutama obat antibiotik, harus dengan resep